Diduga akibat mengantuk, sebuah truk yang dikendarai sopir bernama Rizky terjun ke Sungai Cimanceri di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski badan truk tenggelam ke dasar sungai, namun sopir truk selamat dengan luka patah tulang pada bagian kaki akibat benturan keras. Proses evakuasi truk menggunakan alat berat crane dari dasar sungai berlangsung dramatis. Derasnya arus sungai membuat dua petugas evakuasi yang akan mengaitkan tali seling ke badan truk mengalami kesulitan. Tiga raksa sampai di TKP, berdasarkan keterangan pengemudi dia mengantuk, kemudian masuk ke kali yang ada di jembatan Milenium. Untuk pengemudi atas nama Rizky mengalami luka-luka ringan. Dia udah dievakuasi atau dibawa keluarganya ke ahli patah tulang. Setelah 2 jam proses evakuasi, truk akhirnya berhasil diangkat dari sungai. Akibat kejadian itu lalu lintas macet hingga 1 km. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang perempuan warga Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tewas akibat pakaiannya terlilit mesin kapal. Seorang jemaah calon haji termuda asal Nabire, Papua berangkat ke Tanah Suci menggantikan ibunya yang telah tiada. Halo, selamat malam pemirsa. Diduga akibat ledakan tabung LPG, satu gudang penyimpanan bahan spring bed di Kota Malang ludes terbakar. 7 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk padamkan api. Bersama saya Fazilah Kairunisa. Inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik kebakaran yang menimpa gudang penyimpanan barang bahan spring bed pada Kamis siang. Api awalnya berasal dari bangunan belakang gudang tersebut. Api cepat membesar dan membakar seluruh isi gudang. Tujuh mobil pemadam kebakaran Kota Malang diturunkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan karena banyak bahan spring bed, barang furnitur yang mudah terbakar. Petugas baru berhasil menjinakkan api setelah 3 jam. Ada putranya pemilik yang menyalakan kompor ya, kemudian ada mungkin aliran gas yang bocor atau gimana, akhirnya mengenai tabung LPG. Dan ini yang terbakar apa ini? Rumah atau gudang atau gimana? Bukan, ini gudang, karena gudang ini adalah tempat penyimpanan. Sebenarnya bukan pembuatan spring bed, tapi gudang penyimpanan bahan-bahan spring bed. Kebakaran yang menghanguskan gudang bahan spring bed ini diduga akibat ledakan tabung gas LPG saat salah satu putra pemilik toko menyalakan kompor dan langsung terjadi ledakan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebuah bus antar kota antar provinsi masuk sungai usai menabrak pengendara sepeda motor yang mendadak memotong jalur di Jalan Raya Ngawi, Jawa Timur. Dalam insiden tersebut, pengendara motor mengalami sejumlah luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Petugas kepolisian dibantu warga berusaha mengevakuasi sepeda motor yang terseret dan terjatuh di sungai bersamaan dengan bus usai tabrakan di Jalan Raya Ngawi, Jawa Timur. Kecelakaan ini terjadi saat bus jurusan Yogyakarta menuju Surabaya yang dikemudikan oleh Santoso, warga Sidoarjo, mengangkut 6 orang penumpang. Salah satu sepeda motor yang melaju dari arah depan. Naasnya, pengendara motor mendadak belok kanan dan memotong jalur hingga tabrakan pun terjadi. Bus menyeret sepeda motor hingga masuk ke sungai sedalam 5 meter. Pengendara motor mengalami luka cukup parah di sekujur tubuh, sementara para penumpang bus dalam kondisi selamat.
sopir DKP sini, PT sini. Nah, terus? Waktu mau renting, nah ini bisnya ini nggak lihat kalau ibunya masuk ke sini. Ya, jelas seperti ini. Nah, terus? Ya, Ini nabrak apa, Pak? sepeda motor. Sepeda motor yang ibu-ibu mau masuk tadi? Iya. Berapa orang yang ibu-ibu? Satu orang. Kondisinya gimana, Pak, tadi? Ya, belum sadar tadi, bawa ke rumah sakit. Sudah dibawa ke rumah sakit? Iya. Nah, kalau yang di bis ada berapa orang? Ada penumpangnya, Pak. Ada penumpang. Penuh atau? Penuh. Ya, Penuh. separuh lah, separuh. Tapi nggak apa-apa ya? Proses evakuasi pria obesitas dengan berat badan 300 kg di Kota Tangerang, Banten berlangsung dramatis. Pria obesitas itu harus diangkat dengan forklift dan dibawa ke RSUD untuk mendapat penanganan medis. Dibawa ke RSUD Kota Tangerang. Petugas berupaya mengevakuasi M. Fajri Rifana, pria 27 tahun, warga kampung Pedurenan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Fajri tidak dapat bergerak karena mengalami obesitas. Bahkan warga terpaksa menjebol dinding rumahnya agar tubuh Fajri dapat keluar untuk dibawa ke rumah sakit. Petugas juga harus menggunakan forklift untuk mengevakuasi Fajri ke mobil pick-up karena tidak kuat mengangkat tubuh Fajri yang beratnya sekitar lebih dari 200 kg. Sebelumnya Fajri mengeluhkan nyeri di kaki kanannya dan sejak 8 bulan terakhir berat badannya bertambah signifikan sehingga aktivitasnya hanya tidur saja. Setelah dibawa ke rumah sakit, Fajri dalam pengawasan dokter spesialis penyakit dalam dan gizi, serta telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Nah, kondisi saat ini pasien sedang dalam pemantauan dokter di rumah sakit kami, dipegang oleh dokter spesialis penyakit dalam, dan sudah dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium maupun radiologi. Saat ini memang kita terus memantau kondisi pasien tersebut, ya. Jadi memang tetap dalam penanganan dokter kami di RSUD Kota Tangerang. Pihak RSUD Kota Tangerang telah membentuk tim dokter khusus untuk menangani Fajri. Sementara untuk biaya pengobatan ditanggung BPJS Kesehatan karena pasien aktif membayar premi. Pemirsa, memasuki musim kemarau, warga desa Bojen, Pandeglang, Banten mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa menggunakan air irigasi yang kondisinya kotor, rawan tercemar penyakit dan racun pestisida. Sementara itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, petani terancam gagal panen akibat puluhan hektar padi mengalami kekeringan. Seperti inilah aktivitas warga desa Bojen, Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten. Memasuki musim kemarau, warga sekitar menggunakan air irigasi untuk kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, sudah beberapa minggu desa mereka tidak turun hujan yang mengakibatkan air sumur warga mulai mengering. Warga mengaku terpaksa menggunakan air yang bersumber dari irigasi, yang kondisinya kotor dan rawan tercemar penyakit dan racun pestisida. Saat ini kondisi irigasi yang airnya bersumber dari Sungai Ciliman mulai tidak lagi mengalir. Artinya, tidak lama lagi air irigasi tersebut akan mengering karena digunakan oleh warga dan petani untuk mengairi lahan pertanian mereka. Warga terpaksa menggunakan air yang bersumber dari irigasi untuk mengurangi penggunaan air sumur. Air irigasi digunakan untuk mencuci pakaian, piring, untuk mandi, dan kakus. Sementara untuk air minum mereka harus membeli air isi ulang seharga Rp5.000 per galon. Tahun ini, bulan ini adalah mungkin awal terjadinya kemarau. Ini belum puncaknya. Biasanya puncak kemarau itu terjadi pada bulan 8 menginjak ke bulan 9. Dan ini di awal kemarau ini sudah terjadi kekeringan, Pak. Sementara itu musim kemarau juga berdampak terhadap puluhan hektar lahan tanaman padi di sejumlah desa di Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Sudah 2 bulan air irigasi tidak bisa mengaliri lahan persawahan, sehingga semua lahan mulai kering. Tanaman padi milik petani juga sudah banyak yang mengering sebelum waktunya. Sementara mereka baru menumpuk tanaman padi mereka sehingga sangat rentan mengalami kegisongan karena tidak ada air. Pihak desa Kuripan Induk telah berupaya keras untuk menanggulangi persoalan tersebut dengan membuat sumur resapan, namun sumur resapan tidak bisa menjangkau keseluruhan dari luas lahan pertanian yang ditanami padi.
Nah ini bentuk kepedulian kita lebih awal pemerintah desa untuk mengantisipasi persoalan kekeringan. Nah kita tidak tahu ya teman-teman di luar desa ini memang keluhannya seperti itu. Lebih awal seperti Kuripan Timur, Kuripan Selatan dan Gigi Sasak ini bagian dari kekeringan. Di Lombok Barat saat ini yang tercatat sebagai wilayah yang berdampak kekeringan meliputi Kecamatan Kuripan, Gerum, Sekotong, Lembar, dan Labu Api. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, dan Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) akan disebabkan kemarau panjang. Kemarau akan terjadi pada bulan Juli hingga akhir tahun 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) prediksi sejumlah wilayah di tanah air akan dijadwali landai kekeringan akibat kemarau panjang pada bulan Juli hingga akhir tahun 2023 nanti. Fenomena El Nino disebabkan pengaruh suhu muka air laut di Samudra Pasifik, sedangkan IOD dipengaruhi oleh suhu di Samudra Hindia, dan keduanya terjadi secara bersamaan di musim kemarau tahun ini. Wilayah bagian Indonesia yang harus diwaspadai mengalami kekeringan, terutama Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Mulai bulan Juni ini peluang untuk terjadi El Nino sudah semakin meningkat 80%. Yang perlu kita waspadai adalah dampaknya bagi Indonesia. Pada saat El Nino biasanya kita mendapatkan curah hujan yang sangat rendah atau curah hujan yang sangat rendah sekali, sehingga ini berdampak pada kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, itu yang perlu kita waspadai, karena lanjutan dari dampak kekeringan ini adalah karhutla, kemudian di sentra-sentra padi atau sentra pangan yang perlu kita waspadai, termasuk juga di kebutuhan sumber air gitu bagi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kekeringan diimbau agar selalu waspada, terutama petani yang bisa berdampak pada kegagalan panen akibat tidak hanya pasokan air untuk irigasi persawahan. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan.